Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk materi hari ini kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang sistem ekresi manusia. Apa itu ekresi? Ekresi merupakan pengeluaran zat-zat sampah sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh tubuh, dan ini harus dikeluarkan. Jika tidak dikeluarkan, akan mengganggu kesehatan. Contohnya seperti urin, keringat, CO2, dan juga uap air. Ada juga sekresi, ini merupakan pengeluaran zat oleh suatu kelenjar, dan zat tersebut ini masih digunakan oleh tubuh berupa enzim atau hormon. Lalu ada eliminasi, ini merupakan pengeluaran zat-zat dari rongga tubuh, misalnya saluran air mata dan juga usus. Dan yang terakhir yaitu defekasi, ini merupakan sisa-sisa pencernaan makanan atau feses. Selanjutnya kita masuk ke organ-organ ekresi pada manusia yang terdiri dari ginjal, lalu ada kulit, paru-paru, dan yang terakhir yaitu hati. Jadi anak-anak, organ ekresi pada manusia itu hanya ada 4. Ya, diingat, ada ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang pertama adalah ginjal. Ginjal merupakan organ tubuh yang berguna untuk menyaring darah dan akan menghasilkan zat sisa metabolisme berupa urin. Jadi ginjal ini fungsinya untuk menyaring darah dan juga zat sisa yang dikeluarkan yaitu urin. Ginjal pada manusia ini terdiri atas 2 buah, panjangnya antara 10 sampai 15 cm, beratnya kurang lebih 200 gram, berbentuk seperti biji kacang merah dan berwarna merah atau keungu-unguan, terletak pada rongga perut di sebelah kanan dan kiri ruas-ruas tulang pinggang. Ya, jadi kalian bisa lihat di gambar di samping. Dan ginjal sebelah kiri ini lebih tinggi daripada ginjal di sebelah kanan. Lalu ada bagian-bagian ginjal. Jadi bagian ginjal ini terdiri dari 3. Ada korteks, medula, dan juga pelvis. Ginjal ini terbungkus oleh selaput tipis yang bernama kapsula renalis, ini terdiri atas jaringan fibrus. Yang pertama adalah korteks atau kulit ginjal. Ini terdapat badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Glomerulus ini merupakan kumpulan cabang-cabang halus pembuluh darah, sedangkan kapsula Bowman merupakan lapisan yang melingkupi glomerulus. Fungsi dari korteks yaitu menyaring darah untuk membuang kelebihan air, garam mineral terutama NaCl, serta urea, dan juga sistem metabolisme tubuh. Yang kedua adalah medula atau sumsum ginjal. Ini berupa badan-badan yang berbentuk kerucut piramida. Pada bagian piramida ini berkumpul pembuluh-pembuluh halus kelanjutan dari kapsula Bowman. Pembuluh halus tersebut ini mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar dan bermuara di rongga ginjal. Dan yang ketiga adalah rongga ginjal atau pelvis. Ini merupakan tempat menampung urin sebelum dialirkan ke kantung kemih. Dan dari rongga ginjal ini urin akan dibawa ke kantung kemih melalui ureter. Dan di korteks ini terdapat jutaan nefron. Ya, jadi sangat banyak. Kita masuk ke mekanisme pembentukan urin pada ginjal. Nah, di sini ada gambar nefron, yang dimana proses pembentukan urin itu ada 3. Yang pertama filtrasi, lalu reabsorpsi, dan juga augmentasi. Filtrasi atau penyaringan darah. Nah, darah dari arteri ginjal ini akan masuk ke dalam glomerulus yang berisi kapiler-kapiler darah. Filtrasi ini terjadi di glomerulus. Hasil penyaringannya adalah urea,
glukosa, air, dan ion-ion anorganik seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor. Darah dan protein tetap di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Cairan yang dihasilkan dari proses ini adalah urin primer. Yang kedua adalah reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Dan ini terjadi di tubulus contortus proximal atau TKP. Di sini terjadi penyerapan kembali berupa glukosa, air, asam amino, dan ion-ion anorganik. Dan cairan yang dihasilkan adalah urin sekunder. Yang ketiga adalah proses augmentasi atau pengumpulan. Urin sekunder pada proses reabsorpsi ini dia akan mengalir melalui lengkung Henle menuju tubulus contortus distal. Ya, sampai ke saluran pengumpul atau tubulus collectivus. Karena tubulus contortus distal ini proses terjadinya augmentasi. Dan di sini masih terjadi penyerapan ion natrium, klor, serta urea. Cairan yang dihasilkan adalah urin sesungguhnya. Dan urin ini yang terbentuk akan dikumpulkan ya di tubulus collectivus dan akan disalurkan ke kantung kemih melalui saluran ureter. Jadi saluran yang menghubungkan ginjal dan kantung kemih itu adalah ureter. Lalu urin ditampung di dalam kantung kemih. Jika ingin terasa buang air kecil, maka akan keluar melalui saluran uretra. Ya. Selanjutnya adalah kulit. Kulit merupakan lapisan jaringan yang terdapat di permukaan tubuh. Fungsinya yang pertama melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, kuman-kuman, dan zat kimia lainnya. Yang kedua dapat mengurangi kehilangan air. Yang ketiga mengeluarkan keringat karena zat sisa yang dikeluarkan oleh kulit adalah keringat. Ini berisi garam, urea, dan air. Yang keempat mengatur suhu tubuh. Yang kelima tempat pembentukan vitamin D. Dan yang keenam menerima rangsangan dari luar. Dan kulit ini terdiri atas 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, ya lapisan terluar, dermis itu lapisan bagian tengah, dan juga jaringan ikat bawah kulit. Bagian-bagian kulit. Nah, di sini ada struktur dari kulit. Yang pertama adalah epidermis, yaitu kulit ari yang terdiri dari lapisan tanduk dan juga lapisan Malpighi. Lapisan tanduk ini merupakan lapisan sel-sel mati dan selalu mengelupas, dan lapisan ini jelas sangat terlihat pada telapak tangan dan juga kaki. Yang kedua adalah lapisan Malpighi. Ini merupakan lapisan yang terdapat di bawah lapisan tanduk. Sel-selnya terdapat pigmen yang menentukan warna kulit. Yang kedua adalah dermis, ini kulit jangat. Di lapisan ini terdapat kelenjar keringat yang berfungsi untuk menghasilkan keringat. Lalu ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak. Pembuluh darah yang ini mengedarkan darah ke semua sel atau jaringan termasuk akar rambut dan ujung-ujung saraf. Dan ujung-ujung saraf ini sebagai saraf penerima rangsang seperti panas, dingin, nyeri, sentuhan, dan juga tekanan. Yang ketiga adalah jaringan ikat bawah kulit atau hipodermis. Ini bagian paling bawah kulit. Lapisan ini banyak mengandung jaringan lemak atau adiposa. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan, pelindung tubuh terhadap benturan, dan menahan panas. Nah, itu adalah bagian-bagian dari kulit. Selanjutnya kita masuk ke paru-paru atau pulmo, dan ini struktur dari paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang berperan dalam organ ekresi.
Nah, paru-paru akan mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Jadi, sisa yang dikeluarkan oleh paru-paru itu adalah karbon dioksida dan juga uap air. Dan ini harus dikeluarkan supaya tidak mengganggu fungsi tubuh. Mekanisme pengeluaran karbon dioksida ini diawali dari pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam alveolus. Oksigen yang dihirup ini akan memasuki alveolus, kemudian akan berdifusi dengan cepat dan masuk ke dalam kapiler darah yang mengelilingi alveolus. Adapun karbon dioksida ini akan berdifusi dengan arah sebaliknya. Dan ini token ya anak-anak agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang terakhir adalah hati atau hepar. Struktur dari hati. Hati ini merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan atau di bawah diafragma. Fungsi dari hati yaitu penawar racun, merombak sel darah merah, merombak protein, menyimpan gula dalam bentuk glikogen, membuat fibrinogen serta protombin, menghasilkan zat warna empedu, membuat vitamin A yang berasal dari provitamin A, mengatur kadar gula dalam darah, dan juga tempat pembentukan urea. Dan ini gambar dari struktur hati ya. Hati merupakan organ ekresi yang mengekresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin. Hati merombak sel darah merah yang rusak. Sel darah merah yang sudah tua selama 120 hari ini akan diuraikan sehingga menghasilkan getah empedu. Di sini ada sel darah merah atau eritrosit. Dia akan melepaskan hemoglobin, lalu hemoglobin ini dipecah ya menjadi bilirubin, dan bilirubin ini juga dipecah menjadi urobilin, ini pewarna untuk urin, dan juga streptobulin, ini pewarna feses. Organ hati berfungsi menguraikan asam amino dan menghasilkan zat sisa urea yang bersifat racun. Nah, urea dalam hati ini kan bersifat racun, dan dia akan dikeluarkan bersamaan dengan urin. Nah, anak-anak, materi hari ini sampai di sini. Kita lanjutkan materinya minggu depan ya. Tetap semangat belajarnya, dan ingat, jaga kesehatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.